Sakit gigi jangan dicubit, sakit nyeri di bawah kulit, mentari pagi beranjak terbit, pertanda diri haruslah bangkit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku, Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah kayu yang sangat sederhana. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat, dan Allah limpahkan kebahagiaan serta apapun yang kalian cita-citakan bisa terwujud sesuai dengan harapan. Amin. Nah teman-teman, di video kali ini aku awali dulu ya kegiatan aku dengan beberes di kamar, dan sekalian juga ini mau ngerubah sedikit posisi si lemarinya Pak suami ya. Jadi teman-teman, semalam itu lemarinya Pak suami itu mau dibenerin gitu sama Pak suami gitu ya, tapi dimainin sama anak-anak gitu pintunya, dan akhirnya pas pintunya kan dicopot dulu gitu ya, dan itu tuh sampai pintunya itu patah teman-teman. Alhasil itu pintunya cuma separuh gitu ya, dan satunya itu memang kayak kayak udah patah gitu, dan itu udah dibuang sama Pak suami. Ya aku tuh udah ada kepikiran gitu teman-teman, nanti ini baju-bajunya Pak suami mau aku ungsiin dulu ke lemari aku yang besar gitu ya. Nanti aku bakalan susun ulang gitu ya baju-baju aku, dan aku bakalan masukin pakaiannya Pak suami dulu ke lemari yang besar gitu ya, karena kalau dibiarin di dalam ini sebenarnya itu debuan parah gitu. Tapi ya udahlah, kalau untuk beberes pakaian kayak gitu beneran harus nunggu mood yang bagus gitu ya teman-teman, terus juga waktu yang agak senggang dan pas lagi nggak terlalu capek gitu, karena jujur ngurus pakaian itu kan lumayan lama ya teman-teman. Jadi kalau misalnya semua serba keburu-buru, takutnya itu malah nggak rapi gitu. Jadi kalau misalnya untuk urusan pakaian gitu ya, baik ngelipat pakaian, nyetrika, ataupun hanya sekadar ngeberesin, itu menurut aku mendingan tunggu mood yang bagus deh, biar dia itu bener-bener rapi gitu ya. Jadi ya udah aku nunggu dulu kalau misalnya nanti mood aku tuh bagus gitu ya, dan nunggu momen yang tepat aja gitu teman-teman. Makanya itu ya udah biarin aja dulu di situ gitu ya lemarinya, pakaian-pakaiannya Pak suami. Palingan nanti kalau misalnya debuan ya udah sih dikibas-kibasin aja dulu ya. Oke deh teman-teman, kamar udah rapi. Di sini aku lanjut mau ngebilasin pakaian, dan ini mohon maaf ya, itu ada anak-anak yang lagi main di luar. Itu tuh anak-anak lagi main gitu sama anak kakak ipar, sama anak tetangga juga gitu ya. Aku biarin aja main di luar karena mumpung ada temennya. Kalau nanti teman-teman itu pada pulang, anak-anak cuci kaki lalu masuk lagi ke rumah gitu ya. Karena kalau misalnya mereka main berduaan doang di luar gitu, mereka tuh suka suka berantem gitulah teman-teman. Terus juga sering ribut perkara mainan apapun gitu ya. Jadi mendingan kalau misalnya temennya udah nggak ada, ya udah mendingan mainnya di dalam rumah aja gitu, biar akunya juga nggak susah ngawasinnya. Nah teman-teman, di sini tuh aku ngebilasin pakaian gitu ya, sambil juga ya ngisi air teman-teman. Itu aku nyalain air. Pokoknya sekarang itu super riuh banget teman-teman, kalau misalnya untuk urusan cucian mondar mandir gitu ya, udah kayak setrikaan. Tapi ya kudu gimana gitu ya, harus sabar-sabar aja gitu ya teman-teman. Insya Allah kesabaran kita akan berbuah manis. Dan nanti tuh kalau misalnya semuanya udah beres, bakalan pindah ke laundry room, dan pastinya nggak bakalan sesusah ini lagi ya. Jadi sekarang itu ya udah nikmatin aja dan kurang-kurangin ngeluh aja. Oke, sip deh. Nah ini aku lagi bilas-bilasin pakaian, sebagian juga tadi udah ada sih yang aku keringin gitu. Pokoknya kalau untuk urusan cucian mah ya teman-teman, aku tuh kayak selalu nyuci setiap hari ya. Kayaknya kalau dalam satu hari itu aku nggak nyuci, berarti itu beneran kayak ada sesuatu yang yang kayak bener-bener genting aja lah gitu ya. Mungkin akunya yang sakit gitu ya, atau memang lagi bener-bener lelah banget gitu ya, atau lagi pergi mungkin baru aku nggak nyuci. Tapi kalau semuanya oke-oke aja, biasanya aku nyuci ya teman-teman, karena menurut aku punya tumpukan cucian kotor itu nggak enak banget. Tapi kalau misalnya punya tumpukan uang, wah luar biasa. Mama pikirannya uang aja ya teman-teman. Aduh mohon maaf, bercanda aja kok. Nah di sini tuh enak banget ya teman-teman suasananya. Ini tuh pas lagi nyuci gini gitu ya, terus ada angin-angin gitu ya, masya Allah seger banget. Oke, ini aku udah beres buat ngisi air, dan aku matiin airnya ya teman-teman, karena kalau misalnya dinyalain terus bisa-bisa ntar di sini tuh banjir, dan bisa-bisa bayaran listrik aku yang bakalan bakalan besar gitu ya. Jadi kalau misalnya ngisi air itu ya secukupnya aja gitu teman-teman. Kalau misalnya udah penuh ya udah matiin aja langsung gitu, langsung dicabut colokannya.
Oke, ini aku udah beres buat urusan cuci-cuci pakaian dan urusan kering mengeringkan pakaian. Langsung aja di sini aku lap-lap sedikit dan aku tutup aja ya teman-teman. Itu si mesin cucinya pakai kain gitu ya. Kemarin itu ada yang nanya kalau misalnya hujan itu si mesin cucinya kena. Alhamdulillah enggak. Kalau misalnya panas ya kadang itu suka kena pantulan cahaya panas matahari juga sih teman-teman. Lalu ada juga yang nanya, Bun, itu mesin cucinya nggak dicolong sama orang. Alhamdulillah enggak, dan semoga aja nggak akan pernah terjadi ya teman-teman. Kalau misalnya harus aku angkat bolak-balik ke rumah keluar ke dalam gitu kayaknya bakalan susah banget gitu ya. Jadi udah makanya aku biarin aja di samping rumah seperti itu. Dan itu kalian bisa lihat anak-anak itu lagi main ya teman-teman di pasir ya. Kalau namanya anak-anak itu emang seneng banget sama yang namanya itu main di pasir, main di air gitu ya. Nah itu tuh mereka lagi pada main di pasir teman-teman, ya udah biarin aja asalkan mereka itu mainnya nggak yang aneh-aneh gitu ya. Terus juga yang nggak yang membahayakan gitu. Siapa nih di antara kalian yang tim nyuci setiap hari sama seperti aku? Tulis di kolom komen. Atau mungkin ada juga nih di antara kalian yang mungkin nyucinya itu seminggu sekali, 3 hari sekali, atau 2 hari sekali. Boleh juga tulis di kolom komen apa alasan kalian nggak nyuci setiap hari. Sebenarnya ya teman-teman, kalau aku pribadi itu ya sebenarnya kalau nggak punya terlalu banyak pakaian juga nggak nyuci setiap hari juga nggak apa-apa. Karena kalau misalnya pakaian kita nggak banyak, nyuci setiap hari otomatis pemborosan dari deterjen gitu kan. Tapi karena pakaian aku setiap hari juga mas selalu banyak gitu ya, jadi makanya aku selalu nyuci setiap hari. Oke, balik ke videonya lagi. Beres aku tuh ngurusin pakaian gitu ya. Di sini aku lanjutin lagi ke dapur. Masya Allah, sekarang ini aku keseringan itu masak itu sebelum zuhur ya teman-teman. Kalau sebelum-sebelumnya kan aku masaknya itu selalu aja habis zuhur gitu ya. Pokoknya menjelang sore gitu aku baru masak. Tapi sekarang ini keseringan masaknya itu sebelum zuhur gitu ya. Karena aku pengen masakan aku ya sekalian buat makan siangnya Pak Tukang gitu teman-teman. Mungkin ada yang nanya, Bunda Twin kan sistemnya borongan ya, kenapa kok tukangnya kita yang ngasih makan? Sebenarnya mah enggak ya teman-teman, harusnya bukan kita sih yang kasih makan, cuman ya nggak apa-apa lah gitu, kasihan Pak Tukangnya teman-teman, dia tuh rumahnya jauh gitu. Dan kalau misalnya pas dia kerja di sini gitu ya, terus harus nyari makan sendiri atau beli nasi bungkus kan kasihannya jauh nyarinya kemana gitu ya. Jadi ya udah nggak apa-apa, aku masakin aja. Karena gini ya teman-teman, kalau misalnya kita ngasih makan kayak gitu, insya Allah rezeki kita nggak bakal berkurang kok teman-teman. Apalagi kita itu ikhlas gitu ya. Makanya aku tuh sebenarnya jarang sih ceritain hal ini di video gitu ya teman-teman. Takutnya nanti kayak disangka enak banget Pak Tukangnya gini-gini segala macam. Sebenarnya bukan dari Pak Tukang teman-teman, tapi dari kaminya gitu ya, yang yang bersedia gitu ya teman-teman, kaminya yang menawarkan biar Pak Tukang itu makan siangnya sama kami. Bahkan kalau misalnya Pak Tukang itu kerjanya lembur sampai malam gitu ya udah makannya juga barengan sama kami aja gitu, siang sama malam gitu. Tapi keseringannya Pak Tukang itu ya kerjanya itu sampai sore gitu teman-teman, menjelang maghrib gitu ya pulang gitu. Jadi palingan ya makan siang doang gitu. Kalau misalnya pas kebetulan Pak Tukangnya itu pulang kampung gitu ya, terus dia kan biasanya suka libur tuh ya teman-teman, kadang sehari dalam seminggu tuh sekali gitu ya, nanti dia pulang ke rumahnya terus nanti dia balik lagi pagi gitu kan untuk kerja gitu. Biasanya dia bawa makan siang. Nah itu biasanya dia tuh ngasih tahu kalau misalnya nanti siang dia itu makan bawa dari rumah sendiri kayak gitu. Pokoknya kalau misalnya untuk ngasih kayak gitu, menurut aku pribadi nggak rugi sama sekali ya teman-teman. Insya Allah anggap aja kita itu bersedekah dan pastinya kudu ikhlas dan kagak usah diomong-omongin aja gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian tuh bertanya-tanya kenapa aku selalu sering masaknya itu sebelum zuhur, ya itu salah satu alasannya biar bisa sekalian Pak Tukang itu makan gitu. Makannya juga pakai lauk yang masih baru kayak gitu ya teman-teman. Nah teman-teman, di hari ini aku tuh mau masak menu yang menurut aku enak banget, menggugah selera dan benar-benar bisa bikin nasi cepet habis. Yaitu apa? Yaitu di sini aku mau masak ikan sarden. Jadi tadi aku ke warung beli ikan sarden yang ukuran gede. Itu harganya 23.000 ya kalau aku nggak salah inget ya teman-teman, merek ini Mackerel kalau nggak salah 23 apa 21 gitu ya, aku agak-agak sedikit lupa sih teman-teman. Terus di sini aku goreng lagi gitu ya ikannya, karena aku jujur nggak suka banget sama ikan sarden yang nggak digoreng lagi.
Jadi tadi tuh aku tiriskan gitu teman-teman untuk si ikan sardennya. Lalu ikan sarden kan besar-besar isinya. Lalu aku belah gitu ikannya, baru deh aku buangin duri-durinya dan aku goreng ulang gitu ya. Dan itu tadi aku lagi pisahin si tempe dan juga si ikannya itu nanti buat lauknya anak-anak makan siang ya. Karena kan ikan sarden itu udah ada rasanya, jadi enak ya teman-teman. Tapi itu nggak aku kasih cabai, nggak aku kasih sambal karena itu juga udah enak, nanti anak-anak makannya pakai kecap aja. Nah di sini jangan lupa beri tambahin garam sama ditambahin mecin lagi, terus dimasak sampai sambalnya itu matang dan harum. Nanti setelah sambalnya itu matang dan harum, dimasukin aja untuk sisaan si saus dari si si ikan sardennya ya teman-teman, kan masih ada sausnya nih. Nah itu sambalnya udah hampir matang gitu, jadi aku masukin sausnya dan dimasak lagi sampai sausnya itu mendidih dan aroma si cabenya itu udah nggak langu dan pastinya kayak udah bau-bau si ikan sarden gitu ya sambalnya. Nanti kalau misalnya udah matang baru udah dicemplungin ikan dan juga si tempenya. Kalau kalian masak ikan sarden gini juga nggak sih teman-teman, digoreng lagi gitu atau mungkin langsung aja gitu, misalnya ditumisin sambalnya terus dimasukin ikannya gitu doang sama saus-sausnya gitu ya, terus dimasak bentar diangkat, mungkin gitu doang. Ada nggak di antara kalian yang gitu? Boleh tulis di kolom komen ya. Kalau aku sih teman-teman dari dulu gitu ya, pokoknya kalau udah ikan sarden pasti aku sukanya tuh masaknya itu memang diginiin ya, digoreng lagi terus disambel lagi gitu teman-teman. Itu rasanya bener-bener mantep banget. Di cabenya itu bisa kita tambahin jahe juga kalau misalnya ikan itu agak sedikit amis. Soalnya ya ikan itu menurut aku juga ada beberapa bau-baunya yang agak amis gitu. Oke, mohon maaf ya teman-teman, ini ternyata aku tuh kesenggol gitu ya pusat fokusnya gitu ya. Aku nggak ngeh banget teman-teman, aku nggak mantau-mantau lagi gitu ya. Ternyata ini tuh keganggu gitu pusat fokus dari si kamera aku gitu, jadinya ini gelap ya teman-teman. Beginilah kalau misalnya kita itu bikin video yang kita itu tuh nggak setel pencahayaan dan fokusnya teman-teman. Nah kalau kita setel pencahayaan sama fokusnya beda banget kan, kayak tadi dia itu bener-bener terang gitu ya. Jadi buat kalian yang pengen konten jangan lupa untuk selalu perhatikan fokus dan pencahayaannya. Oke deh teman-teman, kalau masak sarden udah kebayangkan gimana banyaknya cipratan-cipratan minyak ya. Tadi juga sambil masak itu aku juga udah sambil bersih-bersih sedikit. Dan ini lanjut aku lap-lapin untuk si kompornya. Oke teman-teman, ini dia menu kami hari ini. Alhamdulillah, jangan lupa untuk selalu bersyukur dengan apa yang kita punya. Oke, beres aku masak. Di sini lanjut aku tuh mandiin anak-anak ya tadi. Terus di sini lanjut makein si kakak baju dulu. Kalau habis mandi si kakak itu langsung absen nyariin selimut sama nyariin empeng ya teman-teman. Karena dia itu tahu kalau misalnya udah mandi gini ya berarti siap-siap buat tidur gitu ya. Jadi ini aku pakein si kakak dulu baju. Si adek tadi udah aku pakein celana juga ya teman-teman sama singlet gitu ya. Tapi bajunya belum karena kalau misalnya semuanya itu dari awal aku bikin video gitu ya, biasanya itu bakalan kena pelanggaran karena bakalan termasuk konten pornografi gitu ya. Jadi makanya aku pakai anak-anak singlet sama celana dulu baru aku tag video pas makin mereka baju aja. Nah ini si kakak udah beres, lanjut ini si adek ya teman-teman. Si adek itu sebenarnya ngamuk-ngamuk teman-teman, dia itu marah-marah gitu ya karena dia tuh udah minta susu gitu ya. Aku bilang susunya bentar gitu ya, habis pakai baju baru dikasih susu, tapi dia itu udah nangis-nangis teman-teman. Tapi ya udah aku biarin aja biar anaknya tuh nggak ngelunjak ya teman-teman. Jadi biar sabar gitu ya, kalau udah pakai baju nanti pasti bakal dikasih susu. Oh ya teman-teman, kemarin itu ada yang komen kok nyisirin rambut anaknya gitu banget kayak ditarik-tarik. Itu sebenarnya pelan kok ya teman-teman aslinya, cuman karena videonya 2 kali lipat aku cepetin ya otomatis dia tuh kelihatan lebih cepet banget ya, padahal aslinya enggak. Oke sip, anak-anak udah cantik-cantik. Terus di sini lanjut aja aku itu mau ngajakin anak-anak buat tidur ya teman-teman. Dan ini si kakak udah nggak sabar, dia itu mau tidur. Jadi udah di sini aku langsung siapin aja dulu tempat tidurnya. Kemarin tuh sempat juga ada yang komen, "Bun itu kecil banget bun untuk si tikar getahnya gitu ya." Ini tuh cukup kok ya teman-teman sama anak-anak ya buat tidur siang. Pokoknya ini mereka kongsian kayak gini itu cukup kok ya teman-teman, insya Allah ya. Karena kalau misalnya nggak cukup aku nggak mungkin pakai gitu kan. Dan anak-anak itu kalau misalnya siang hari tuh jarang tidurnya yang yang lari kemana-mana gitu ya, yang lasak gitu pindah-pindah gitu jarang. Jadi ini tuh aman ya teman-teman. Nah tadi adek sedikit merajuk dan ini dia udah datang buat tidur. Oke deh teman-teman, di sini aku mau tidurin anak-anak dulu. Jangan lupa langsung dikasih susu, selimut sama boneka boba. Nah ini anak-anak udah tidur. Alhamdulillah ya, rasanya tuh lega aja sih teman-teman kalau anak-anak itu tidur kayak gini. Jadi tinggal aja nanti aku tuh nyalain musik dan aku tinggal gitu.
Nah, setelah anak-anak itu tidur, teman-teman, di sini aku lanjut buat makan ya. Sebenarnya pengen banget aku tuh pakai sensor asli gitu loh, teman-teman. Tapi kan di sini posisinya anak-anak itu tidur. Terus aku tuh nyalain musik gitu ya, teman-teman, di handphone. Jadinya kalau misalnya aku nyalain suara aslinya itu bakalan kena copyright gitu. Oke deh teman-teman, makasih udah nonton ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.